Kenenang adalah bahasa Aceh yang berasal dari kata keneng yang berarti tepat. Kemudian kenenang adalah diartikan sebagai sesuatu yang pas. Jadi pas untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, pas untuk melakukan suatu keputusan, pas untuk bertindak, pas untuk berperang. Pokoknya berhubungan dengan keputusan yang diambil, itu namanya kenenang. Kenenang itu berhubungan sekali dengan cuaca. Cuaca itu sangat ditentukan pada bulan apa, kapan, itu dalam cuaca Indonesia, terutama cuaca di Aceh. Jadi cuaca di Aceh kita ditandai misalnya dengan musim, 2 musim. Kita hanya ada 2 musim. Kalau berangkat ke timur, tunggu angin barat. Ini dengan laut ya. Dan kalau berangkat ke barat, tunggu angin timur. Yang disebut dengan angin monsun. Angin musim. Jadi ada 2 musim itu. Kenenang selalu dihubungkan dengan bulan apa, bisa melaksanakan apa, ideal misalnya, ya, melaksanakan sesuatu secara ideal menurut cuaca. Dan ini sebenarnya wujud lain dari pengetahuan geofisika tradisional dalam masyarakat Aceh. Jadi semacam perkiraan cuaca lah. Bukan berarti bahwa kenenang itu selalu tepat. Tapi itulah waktu yang paling tepat, yang ideal untuk bertindak. Itu yang disebut dengan kenenang. Kenenang itu didasarkan pada angka 25. Jadi kalau bulan Zulhijjah mau melaksanakan sesuatu, bulan Zulhijjah dalam kalender Kamariah itu adalah bulan 12. 12 tambah 12, 24. 25 kurang 24 berarti 1. Maka disebut dengan kenengsa atau kena 1. Demikian selanjutnya. Kemudian ditandai juga dari bulan-bulan yang dihubungkan dengan kenenang itu dengan masa turun hujan lebat, turun hujan kadang-kadang, turun hujan rintik-rintik. Itu bagi orang Aceh menjadi pengalaman atau secara pengetahuan empiris untuk melaksanakan sesuatu. Kalau musim hujan jarang-jarang, apa yang bagus ditanam? Biasanya hujan jarang-jarang, orang bertani akan menanam kacang. Karena kalau ditanam pada musim hujan lebat, kacangnya tumbuh, tapi di bawah air, numpuk di suatu tempat, apalagi ditanam di bukit. Jadi itu ada musim-musimnya. Perjalanan dengan laut, karena kita ini adalah negeri bahari, perjalanan dengan kapal, dengan perahu, itu juga diperhitungkan secara kenenang itu. Kapan boleh pergi ke barat, kapan harus pergi ke timur. Karena ke barat tidak bisa bepergian. Demikian juga kapan tindakan-tindakan lain dilakukan, dilihat pada kenenang. Supaya semuanya ideal
supaya semuanya tidak terganggu. Kalaupun terganggu karena salah musim barangkali, ada istilah salah musim, maka tidak terlalu terganggu. Maka orang Aceh secara tradisional selalu berpedoman pada kenenang. Meskipun ilmu ini tidak semua orang sekarang paham. Apalagi generasi sekarang. Sudah ada perhitungan-perhitungan cuaca di TV atau di media-media lainnya. Hal-hal yang tradisional tercatat dalam sumber-sumber primer seperti ini itu sudah jarang menjadi perhatian. Dan bahkan jarang menjadi rujukan dalam kehidupan keseharian orang Aceh. Dulu ini menjadi pedoman, termasuk kapan melaksanakan pesta perkawinan misalnya. Bukan hanya menanam, memotong, memanen, melaut, memancing, membajak, kemudian panen di sawah, itu semuanya diperhitungkan. Ada musimnya, dan musim itu selalu dipandu oleh kenenang. Kapan waktunya panen, kapan waktunya sawah itu kosong, boleh melepas hewan. Itu semuanya ada aturannya, bisa diperhitungkan, dan itu dalam masyarakat agraris itu menjadi sesuatu yang disepakati. Karena kalau di sawah terlambat sedikit kita ketinggalan. Nanti sawahnya di tengah bagaimana? Bagaimana bawa traktor kalau sekarang? Dulu bagaimana bawa sapi, kerbau untuk membajak? Jadi ada kata sepakat yang berpedoman pada kenenang. Orang-orang yang melanggar itu biasanya akan ketinggalan sendiri. Karena orang lain ikut kenenang, kita tidak. Dan padi yang tidak semusim itu rawan dari hama tikus, hama wereng, dan lain-lain, gangguan alam. Atau malah karena terlambat terjadi musim kering, tidak jadi panennya, bahkan padinya juga mati semuanya. Nah, ini kita kalau tidak mengikuti kenenang. Yang jelas kenenang ini dibuat berdasarkan pengetahuan empiris. Jadi dari berpuluh, mungkin beribu-ribu tahun itu dicatat pengalaman itu, sehingga ada salah satu uraian yang berhubungan dengan bulan-bulan yang 12 itu akhirnya menjadi pengetahuan yang tercatat, terbukukan, terkodifikasi dalam banyak sumber primer tentang kenenang yang berhubungan dengan 2 musim dan berhubungan dengan 12 bulan. Demikian juga kenenang apakah boleh dihitung dengan bulan Syamsiah atau bulan kalender Masehi. Banyak orang yang juga menghitung dengan kalender Masehi. Tapi biasanya ilmu yang sesungguhnya itu dalam sumber-sumbernya dihitung dengan bulan Kamariah, bukan dengan bulan Syamsiah. Jadi kalau dihitung dengan bulan Syamsiah atau Masehi, maka itu salah pasang rumus. Jadi maka karena bulan Masehi dengan bulan Kamariah, bulan kalender langit, kalender bulan dengan kalender matahari itu kan berbeda, bergeser dia. Setiap setahun sekian hari bergeser. 100 tahun, 3 tahun setengah bergeser. Jadi semakin lama semakin bergeser dia. Jadi ini tandanya bahwa memang kalender matahari dengan kalender bulan itu tidak akan padu, tidak akan pernah sama. Karena itu kenenang juga karena dibuat berdasarkan kalender Kamariah, maka diukurnya dengan kalender Kamariah. Jadi bulan 1 Muharram sampai ke Zulhijjah. Itu semuanya ada rumusnya. Kalau bulan Zulhijjah bagaimana? Hujan bagaimana?
melakukan sesuatu, apa akibatnya, apa untungnya. Demikian juga dengan kenenang-kenenang pada bulan-bulan lainnya.